Coy, ada dua cara menarik orang agar membeli jualan kita. Hari ini kita agak serius ya. Yang pertama, cara jualan yang langsung. Yang kedua, cara jualan yang enggak langsung. Gimana maksudnya? Oke. Materi videonya udah aku masak untuk kalian. Jadi, kalian santap videoku ini sampai selesai ya. Halo kawan-kawan entrepreneur, kenalin aku Franz Silaban. Buat kawan-kawan semua yang baru pertama kali lewat di channelku ini, aku ucapkan salam kaya bahagia buat kawan-kawan semua. Channel ini akan membahas tips-tips dalam berbisnis, tutorial-tutorial dalam berbisnis, dan juga motivasi-motivasi dalam berbisnis. Jadi buat kawan-kawan semua yang tertarik dengan tema-temaku tadi di atas, kalian subscribe lah channelku ini. Jadi tambahkan lagi, kalian klik loncengnya. Jadi tahu kalian udah masak makanannya. Langsung aja ke cara yang pertama, yaitu cara jualan langsung. Cara jualan langsung ini maksudnya ya kita menjual suatu produk langsung ke customernya dan berharap langsung dibeli. Nah kalau nggak dibeli, ya cari customer yang lain. Nah, prinsip dari cara jualan langsung ini adalah menganut paham kelipatan, yaitu semakin banyak orang yang ditawarkan, maka akan semakin banyak potensi terjadinya pembelian. Kelebihan dari cara jualan ini yaitu ya kita jual satu produk, untung satu produk. Untungnya bisa dinikmati hari itu juga. Jadi nggak usah susah-susah jual mau enggak. Kelemahannya memakai cara jualan langsung ini itu berpotensi besar terjadinya perang harga. Jadi kalau kita pengen jualan yang instan tanpa membangun hubungan dulu dengan si calon customer itu, maka si calon customer tadi akan memakai logikanya untuk membeli produk yang kita tawarkan. Ya, karena kalau mereka rasa produk yang kita tawarkan itu paling murah pun dan kualitasnya paling bagus pun, potensi terjadinya penjualan itu cuma 10% doang. Loh, kok kayak gitu? Udah harga paling murah, kualitas paling bagus, hanya 10% doang bisa terjadi penjualannya. Iya, nggak percaya? Ya udah. Nah, kenapa aku bilang 10% doang? Karena di 30%-nya itu adalah kita itu menemukan orang yang tepat sasaran atau tidak. Iya kan? Kalau kalian mau jual pomade atau minyak rambut atau untuk laki-laki biasa pakai di rambutnya, jualnya ke perempuan, laku nggak? Belum tentu, walaupun pomade kalian paling murah dan kualitasnya paling bagus, tapi kalau jualnya sama yang nggak mereka butuhkan, ya pasti nggak akan dibeli. Atau jual ke laki-laki aja deh, tapi rambutnya botak gitu, ya mana mungkin dia beli, yang ada kalian malah ditonjok nanti sama dia. Nah, 30% kalian menemukan orang yang tepat sasaran atau tidak. 60%-nya adalah cara kita menawarkan jualan kita itu sama si calon customer. Nah, di video sebelumnya aku udah ada bahas gimana caranya kita bisa menjual apapun, kapanpun dan dimanapun. Buat kawan-kawan yang belum nonton videonya, aku kasih linknya di atas ini. Nah, kawan-kawan nanti boleh lihat dulu supaya kawan-kawan mengerti bagaimana cara menjual apapun, kapanpun dan dimanapun. Ada 2 tips yang jago sekali untuk membantu kawan-kawan melejitkan penjualan kawan-kawan di sana. Ya, oke. Cara yang kedua yaitu cara jualan yang nggak langsung. Cara jualan yang nggak langsung ini adalah cara jualan di mana kita nggak langsung menawarkan barang kita atau jasa kita ke si calon customer. Nah, cara jualan yang nggak langsung ini itu biasanya memberikan manfaat dulu, mengedukasi dulu, keluar modal dulu,
Baru pada saat momen tertentu kita bisa ngejual produk kita itu ke calon customer yang sudah teredukasi dengan baik, sudah mengetahui manfaat dan benefit yang sudah kita berikan sebelum-sebelumnya. Barulah di saat itu kita bisa ngejual produk yang kita akan mau tawarkan ke mereka. Agak bingung ya. Gini, aku kasih contoh. Biasanya yang sering pakai strategi cara jualan yang nggak langsung ini, itu ada beberapa jenis produk. Yang pertama biasanya itu karena harga produknya mahal. Misal kayak motor, mobil, rumah, atau mungkin produk-produk yang mahal lainnya lah. Yang kedua, biasanya itu yang memakai strategi ini karena benefit dan produknya itu nggak umum. Misalnya alat musik, jual alat musik, gitar atau saksofon atau obat penumbuh rambut. Ya biasanya yang nggak orang ngerti pakai lah. Yang umum itu kan biasanya jam, baju, apalagi sepatu, itu umum. Orang nggak usah dijelasin pun fungsinya apa, orang semua tahu. Tapi kalau misalnya obat menurunkan berat badan, obat penumbuh rambut, atau alat-alat yang nggak semua orang bisa pakai, itu biasanya produk yang fungsi atau benefitnya itu nggak umum. Nah, strategi ini paling cocok untuk dipakai kalau misalnya produk kawan-kawan itu benefit dan produknya itu nggak umum. Ya, yang ketiga biasa yang memakai strategi ini, strategi cara jualan yang nggak langsung, yaitu produk bisnis to bisnis. Ya misalnya bisnis mencari distributor, mencari reseller, atau mungkin menjual online course. Ya di Facebook atau di Instagram tuh sering tuh ada orang yang menjual kelas FB Ads, Facebook Ads gitu, atau Instagram Ads. Mereka bisa jual bukunya, mereka jual videonya. Jadi biasanya itu mereka memakai strategi cara jualannya nggak langsung ini. Oke, aku langsung kasih contoh aja ya biar kawan-kawan paham strategi cara jualan yang nggak langsung ini. Ada 2 contoh yang kubuat biar kawan-kawan paham strategi cara jualan yang nggak langsung. Misal kita bilang contoh yang pertama, motor keluaran terbaru. Kalau kami orang Medan biasa bilangnya kereta ya, tapi kita bilang motor aja lah, biar seluruh orang Indonesia ini ngerti, paham. Terus let's say kita bilang merek motornya Nemox ya, dari mesin apalah terserah. Jadi kalau kawan-kawan pernah lihat motor keluaran terbaru dengan model dan merek yang terbaru, nah itu biasanya si pemilik merek atau si pemilik produk tadi itu mengeluarkan budget yang gila-gilaan untuk membuat touring keliling kota, touring antar provinsi dengan ratusan orang yang sudah mereka desain untuk bisa membuat ketertarikan sendiri saat mereka touring. Jadi ada 2 waktu yang mereka pakai. Yang pertama waktu mereka konvoy keliling. Di sepanjang perjalanan mereka ada begitu banyak mata yang melihat. Wih, keren ya, keliling motor rame-rame. Setelah itu kita bilang dengan dandanan yang wah, dengan komunitas yang bagus, yang sepertinya kompak sekali. Kalau misalnya aku bergabung dengan mereka, kayaknya aku seneng, kayaknya aku jadi keren. Itu waktu iklan pertama mereka berjalan. Yang kedua, mereka bisa menggunakan video dari konvoy tersebut. Komunitas mereka bergerak di bidang apa, lalu mereka mengiklankannya ke TV, ke sosial media yang itu fungsinya merangsang orang untuk membeli produk atau motor keluaran terbaru tersebut. Karena kalau kita berbicara motor, kita bilang
orang beli motor itu bisa loh sampai 15 tahun baru ganti. Lalu kalau misalnya ada produk keluaran terbaru atau motor keluaran terbaru dijual di pasaran, orang rata-rata sudah punya motor semua. Lalu bagaimana? Apa alasan supaya kita mau beli motor yang merek baru ini? Ya itu cara mereka. Tapi sebelum mereka ngejual, mereka udah buat marketing yang luar biasa, yang menghabiskan budget gila-gilaan. Sewaktu mereka rasa masyarakat ini banyak mengenal produk motor Nemox tadi, disitulah mereka baru jual. Nice. Nah itu cara yang pertama. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua yang bisa aku kasih sama kawan-kawan, yaitu misal kita bilang kita jual alat musik gitar. Alat musik gitar ini kan gak semua orang pandai main gitar, atau gak semua orang bisa main gitar. Lalu kalau misalnya aku jual gitar sama orang yang gak ngerti main gitar, kira-kira dibeli gak produknya? Pasti enggak. Lalu strategi cara jualan yang gak langsung ini bagaimana diterapkan di produk gitar itu? Misal mereka membuat Instagram khusus untuk membuat permainan gitar akustik atau permainan gitar yang keren-keren lah, yang membuat ketertarikan sendiri buat orang yang senang sama musik. Lalu orang-orang yang senang sama musik ini akan follow akun Instagram, akun YouTube. Ketika mereka sudah follow, mereka akan bergabung jadi kolom kecilnya orang-orang yang suka sama musik. Setelah itu di akun Instagram atau di akun YouTube itu diajarin cara main gitar yang cepat, cara main gitar yang bagus, cara main gitar yang baik. Mereka ajari kuncinya, mereka ajari cara-cara membuat permainan-permainan yang keren. Dan ketika mereka sudah merasa pede untuk ngejual, barulah mereka ngejual. Karena apa? Satu, di kolom komunitas itu sudah berkumpul orang-orang yang suka dengan alat musik dan diajari cara mainnya. Ketika waktu mereka mengajari, pastilah pakai kalimat yang super power menjual. Mereka bilang, ini cara akan sangat bermanfaat sekali buat kawan-kawan semua di rumah kalau kalian punya gitarnya. Kalau kalian nggak punya gitarnya, ya akan susah belajarnya. Nah, kalau kawan-kawan semua mau beli gitar, aku kasih linknya ya di atas. Nanti kawan-kawan beli. Nah, di situ dia baru ngejual. Tapi sebelumnya dia udah capek dulu, ludah udah kering dulu, jari tangan udah kapalan dulu, baru buat konten yang begitu banyak dan belum ada penjualan, belum bisa ngejual. Nah, itu maksud saya, bagaimana strategi cara jualan yang nggak langsung ini. Oke, ada dua contoh yang udah aku kasih, tapi hampir rata-rata sih orang pakai cara jualannya yang pertama tadi. Maunya kalau jual itu langsung aja, langsung jual, langsung dibeli, langsung dapat untung. Ya nggak masalah, asal kawan-kawan semua ingat ada potensi 30% baru dibeli dan potensi 60% baru dibeli. Kalau kawan-kawan hanya pakai yang 10%, kemungkinannya sangat kecil. Oke ya kawan-kawan, selama kawan-kawan semua paham cara jualannya atau kawan-kawan semua di sini mengerti strateginya, sebenarnya pakai cara jualan langsung ataupun cara jualan yang nggak langsung, apapun oke. Yang penting kawan-kawan mengerti memainkan cara jualannya. Oke kawan-kawan, ada sedikit pertanyaan yang aku mau tanya sama kawan-kawan di sini. Pertanyaanku, sekarang kawan-kawan semua di sini pakai cara jualan apa? Yang langsung apa yang nggak langsung? Ya, setelah melihat video ini, kawan-kawan ada niat ganti cara nggak? Kalau ada, kenapa? Kalau nggak ada juga kenapa? Ya, jadi masalah yang paling sering kawan-kawan hadapi di cara jualan yang kawan-kawan pakai itu apa aja sih? Komen ya. Nanti kalau misalnya aku baca komentar-komentar kawan-kawan semua,
Mudah-mudahan aku dapat pemahaman baru. Aku buatkan videonya untuk menjawab permasalahan dari kawan-kawan semua di sini. Nah, kalau misalnya kawan-kawan juga mau ngejual atau merubah cara jualannya, itu juga nggak apa-apa. Jadi kawan-kawan hanya sekedar memperbandingkan cara jualan yang lama dengan cara jualan yang baru, itu dampaknya mana yang lebih baik. Kadang-kadang itu perlu juga kita lakukan dalam bisnis kita, supaya kita mengerti ternyata selama ini cara kita itu nggak tepat gitu dengan produk yang kita jual. Ya, kadang-kadang ada produk-produk khusus yang memerlukan cara-cara yang khusus juga, yang seperti yang aku bilang tadi. Oke ya kawan-kawanku semua, materi dari video kali ini itu hanya memberikan insight atau ide yang baru buat kawan-kawan semua dalam berbisnis. Jadi tujuannya agar kawan-kawan itu bisa mengerti strategi apa yang paling baik untuk bisa melejitkan bisnisnya kawan-kawan semua, sehingga kawan-kawan semua bisa sukses dalam berbisnis, dan keuntungan dari hasil bisnisnya itu bisa berguna bagi banyak orang, khususnya buat orang-orang yang kawan-kawan semua sayangi. Ya, salam kaya bahagia buat kawan-kawan semua. Sampai jumpa atau see you next time.